Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Berjumpa lagi dengan pelajaran sains kali ini di kelas 4. Masih bersama dengan Pak Lukman ya. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat ya, walaupun belajar masih dari rumah. Nah, kita mulakan dulu pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di dalam materi masih tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjutannya adalah proses bernafas pada manusia. Nah, sebagaimana kita telah pelajari bahwa bernafas adalah salah satu proses yang harus dilakukan oleh manusia agar tetap hidup. Anak sekalian, semua makhluk hidup itu bernafas. Sebagaimana mereka memiliki ciri khas, salah satunya adalah bernafas. Baik dia manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Semuanya bernafas. Nah, pada manusia, bernafas itu adalah proses menghirup udara, yaitu oksigen atau O2, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernafasan. Nah, seperti tampak gambar ya. Jadi, kita menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernapasan kita. Nah, apa alat pernapasan manusia? Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, paru-paru tidak sendiri. Dia dibantu oleh organ-organ tubuh kita lainnya. Nah, mari kita lihat bagaimana proses bernapas pada manusia tersebut. Sebelumnya, kita cari tahu dulu di mana letak paru-paru kita. Apakah kalian tahu? Ya, paru-paru kita terdapat di dalam rongga dada. Nah, di dalam rongga dada terdapat dua bagian paru-paru kita, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian, bagaimana proses bernafas pada manusia? Seperti apa ya? Nah, silakan simak video berikut ini untuk kita cari tahu bagaimana sebenarnya proses manusia bernafas. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh.
Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, demikianlah anak-anak proses bernafas pada manusia. Demikian kompleks dan rumit ya. Padahal kita hampir tidak menyadari bahwa kita melakukannya setiap saat kita bernafas. Subhanallah ya.
Demikian detil dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alat pernafasan kita. Ini menjadikan kita harus bersyukur dan menjaga bagian tubuh kita, termasuk di dalamnya adalah alat pernafasan. Sehingga kita bisa bernafas dengan baik, bahkan ketika kita tidak sadari bahwa kita selalu bernafas setiap saat selama kita masih hidup. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini tentang proses bernafas pada manusia. Nah, Pak Lukman akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam materi berikutnya.